Bapak Egi. Dipersilahkan, Ibu. Terima kasih, Ibu Dian. Kita beri aplasan dulu buat Pak Egi. Selamat pagi, Pak Egi. Ibu, Oke, karena ini baru pertama, biar saya yang langsung komentari dulu ya. Nanti ya, kalau yang kedua, ketiga, kita bisa bergiliran semua. Oke, Pak Egi. Ya, tadi Pak Egi sudah mencoba untuk memaparkan eh, apa yang selama ini Pak Egi lakukan. Tentu kita kan menggiring bagaimana Pak Egi mengajar menggunakan ilmu pekerti gitu. Tapi nggak apa-apa Pak. Nah itu kan proses ya. Nah mm-mm, jadi sebenarnya Pak Edi, materi Pak Edi ini sangat menarik sekali materi Pak Edi ini. Karena sangat kontekstual ya Pak ya. ya, Hal yang pernah dialami oleh mahasiswa kita semua. Itu ya Pak ya. ya, Nah jadi sebenarnya kalau penuntun dari proses pedagogik dalam suatu proses pembelajaran itu, satu ada pendahuluan, dua ada inti, ketiga ada penutup. Jadi di awal Pak Egi itu mungkin menyapa mahasiswanya, kemudian mungkin karena ini adalah masalah kontekstual, Pak Egi bisa angkat masalah-masalah kontekstual. Ya, kenapa kalau kita pasang TV kabel rumah paling ujung kok kacau-kacau gitu ya. Jadi artinya masalah-masalah kontekstual itu diangkat sebagai suatu permasalahan untuk membahas materi Pak Egi. Jadi di awal itu harusnya Pak Egi klopkan dulu apa tujuan yang harus mereka kuasai. Itu ya Pak Egi ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, kesempatan Pak Egi untuk membuat suatu video atau mengangkat suatu permasalahan sebagai awal untuk memotivasi mahasiswa. Jadi permasalahannya, Bob, kenapa? Coba TV-nya kan situ semua punya TV. Kenapa tuh bawa warna-warna? Kenapa? Apa permasalahan? Jadi sebenarnya konsep Pak Egi ini konsep yang sudah mereka tahu. Nah, Pak Egi itu tinggal hanya bagaimana membangun konsep itu melalui interaksi. Jadi saya tadi belum melihat interaksi Pak Egi. Jadi itu murid-muridnya dibiarkan diam semua. Sebenarnya konsep-konsep Pak Egi tadi tentang media transmisi ini sebenarnya suatu konsep yang sangat kontekstual yang bisa diangkat ke permukaan melalui interaksi. Media Bapak udah bagus, tapi belum interaktif. Jadi sebenarnya melalui media itu terjadi interaksi. Bapak, anak-anak kan sudah tahu itu kabel-kabel itu. Coba perhatikan. Coba siapa yang bisa mengemukakan dari eh, slide saya yang pertama. Jadi terjadi interaksi. Gitu ya Pak ya. Slide Bapak bagus, tapi nggak usah Bapak semua yang menjelaskan gitu. Jadi interaksi pengelolaan kelas tidak terjadi. Nggak apa-apa. Nanti itu by proses ya Pak ya. Nanti kalau Pak Egi memanfaatkan proses yang kita eh, tuntun di pekerti ini pasti akan lebih menarik. Jadi tadi Pak Egi sudah mengajukan banyak sekali konsep. Konsep itu konsep yang sangat menarik dan kontekstual. Jadi artinya ketika Pak Egi pindah dari suatu konsep ke konsep lain, jadikan dulu interaksi sama mahasiswa kita. Ya, jangan sampai nanti eh, Pak Lulunya ngantuk gitu ya. Pak Sugengnya nggak ditegur-tegur dari tadi. Oh, tahu-tahu dia buka TikTok karena nggak ditegur. Ya Pak Egi ya. iya Bu. Jadi pengelolaan kelas adalah melibatkan interaksi dengan apa? Dengan audien kita atau dengan mahasiswa kita. Kalau penguasaan materi Pak Egi nggak usah diragukan lagi mah, udah pakar gitu. Oke, media udah bagus, tapi bagaimana media itu menjadi media yang interaktif, interaksi. Jadi pengetahuan dibangun melalui interaksi media tadi. Nah, kemudian yang masih kita tunggu dari Pak Egi adalah bagaimana Pak Egi menutup materi ini dengan mencocokkan apakah tujuan pembelajaran tadi udah tercapai atau tidak. Jadi sebenarnya step 3 itu harus muncul dalam suatu proses pembelajaran. Pendahuluan, inti, penutup. Mungkin nanti to real teaching ya Pak ya. Nanti kan Iya, Bu. ada real teaching. Wow, dilihat Pak Egi. Wah, Pak Egi nih. Nanti saya akan lihat lagi videonya Pak Egi. Jadi kalau Pak Egi mau melanjutkan materi ini nanti gunakan ini
problem-problem yang ada di lingkungan kita, masalah kabel, masalah TV, masalah apapun lah yang berkaitan dengan ini kan sudah hal yang merupakan familiar bagi anak-anak kita ya Pak, apalagi zaman modern sekarang ya. Kemudian nanti jadikan sebagai pusat interaksi. Jadi media tetap tambah dengan media lain, mungkin media-media yang bersifat lebih ada interaksinya dengan mahasiswa. Nah, kemudian usahakan kalau Bapak nanti tatap muka terjadi interaksi yang betul-betul interaksi, ternyata terbangun konsep yang baru itu melalui Bapak dengan mahasiswa tadi. Kemudian di penutup tuh Bapak coba menggali kembali. Jadi jangan lupa tujuan awal pembelajaran disampaikan di awal. Menyapa mahasiswa, ya Pak ya, cek kehadiran. Nah, mungkin tadi grogi, orang pertama memang selalu jadi korban Pak. Jadi Bapak adalah salah satu yang dikorbankan. Tapi nggak apa-apa ke depannya supaya nanti akan menjadi lebih baik. Oke Pak, Iya, selamat Bu. ya Pak, semangat terus ya Pak. Sebenarnya saya Eh, udah kalau di kelas real itu pakai Bu gitu. Cuman kadang waktu 20 menit awal pula. Jadi ya mau nggak mau saya. Ya, Jadi nggak apa-apa. di kelas itu Saya saya terima biasanya yang itu pembukaan dulu, kemudian positif ya. pas akhir saya tanyakan, ada interaktif juga. Cuman ya mau nggak mau gitu. Tapi nggak bisa Pak, ini penilaiannya masuk semua di situ. Jadi Bapak Ibu pengelolaan kelas ya, bagaimana interaksinya, bagaimana penutupnya, bagaimana pembukaannya itu menjadi penilaian semua di poin-poin itu. Oke, tetap nggak apa-apa. Semangat ya Pak Ya terima Egi. kasih Bu. Mohon Ya, maaf. kita kembalikan ke Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Iya, baik terima kasih Bu Rosana atas